Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Di sini saya akan membahas mengenai bab statistika keuangan. Kira-kira aku bakal jelasin apa aja sih di dalam video ini? Ngapain aja ya? Aku tonton ya sampai selesai. Tapi mohon maaf sebelumnya kalau suaranya itu berisik karena banyak motor yang pada lewat. Tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu statistik penelitian. Di statistik penelitian itu pengertiannya yaitu sekumpulan data kuantitatif yang dipengaruhi oleh beberapa atau berbagai sebab. Dari statistik penelitian ini ada dua jenis. Yang pertama adalah deskriptif. Yang kedua ada inferensi. Saya akan menjabarkan dari kedua ini. Yang pertama itu deskriptif. Deskriptif yaitu metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu data hasil penelitian, namun tanpa adanya generalisasi atau membuat kesimpulan yang lebih luas. Yang kedua ini inferensi. Inferensi yaitu berarti statistika yang membahas mengenai cara menganalisis data serta mengambil kesimpulan berkaitan dengan estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Selanjutnya ada manfaat statistika untuk penelitian yaitu menentukan sampel, yang berarti menentukan jumlah sampel sehingga sampel yang digunakan dapat dianggap representatif terhadap populasi tersebut. Yang kedua ini mengumpulkan data, mengharuskan peneliti menggunakan instrumen penelitian. Maksudnya itu semacam kayak alat bantu yang digunakan oleh si peneliti dalam proses pengumpulan data seperti angket, lembar pengamatan, soal, tes, dan sebagainya. Yang ketiga di sini ada penyajian data, yaitu metode statistika yang ditujukan agar data disajikan lebih komunikatif, yaitu seperti tabel, grafik, diagram, piktogram, dan lain sebagainya. Yang terakhir di sini ada menganalisis data. Menganalisis data yaitu kegiatan mengolah data menjadi sebuah kesimpulan. Dalam hal ini di statistika yang sering digunakan antara lain seperti korelasi, regresi, tes, dan sebagainya. Selanjutnya adalah distribusi frekuensi, yaitu salah satu cara untuk mengatur, menyusun, atau meringkas daftar yang memuat data berkelompok. Dari daftar frekuensi ini terdapat berbagai jenis, yaitu seperti median, mean, modus, standar deviasi, dan varian. Kita akan mencoba salah satu contoh soal yaitu mengenai modus. Ini adalah tabelnya. Kita akan mencari modus berat badan frekuensi. Kita mencari L-nya dulu. Dari modus ini, modus kan nilai yang sering muncul. Berarti nilai yang sering muncul adalah di 13, frekuensi 13. L-nya ini, L modusnya ini, berarti kalau di 60 sampai 64 sama dengan 59,5. Terus selanjutnya kita mencari D1 dan D2. D1 itu letak modus sebelumnya, berarti 13 ini dikurangi 12. 13 dikurangi 12 sama dengan 1. Dan D2 itu selisihnya, berarti 13 dikurangi 9 sama dengan 4. P-nya ini panjang kelas. Panjang kelasnya berarti kita hitung dari 45 ke 49 itu berapa?
45, 46, 47, 48, 49, yaitu 5. Berarti panjang kelas tersebut 5. Kita akan memasukkan ke dalam rumus. Berarti 59,5 ditambah 1 per 1 plus 4 dikali 5. Kita jumlahkan 59,5 ditambah 1 per 5 dikali 5. 59 dikali 5 plus 1 per 5 dikali 5 sama dengan 1 ya. Hasilnya adalah 60,5. Ada angka indeks. Angka indeks adalah angka perbandingan yang dinyatakan dalam persentase untuk mengukur perubahan relatif suatu variabel atau lebih pada waktu tertentu atau tempat tertentu dan dibandingkan dengan variabel yang sama pada waktu atau tempat yang lain. Di sini saya akan membahas soal seperti ini. Ini ada tabelnya seperti ini. Kita akan mencari IL atau angka indeks player. Yang kita butuhkan itu menghitung PN kali QO dan PO kali QO. Ini PN-nya, ini QO, tinggal dikalikan saja seperti ini, dikalikan semuanya. Setelah itu kita jumlahkan. Rumusnya adalah jumlah PN kali QO dibagi jumlah PO kali QO dikali 100. Berarti jumlah kedua ini dibagi lalu dibagi 100 dan hasilnya seperti ini. Bisa dilihat. Yang selanjutnya adalah probabilitas. Yang terakhir, probabilitas adalah peluang atau kemungkinan dari satu kejadian terjadi atau tidak, dan beberapa besar kemungkinan kejadian tersebut berpeluang untuk terjadi. Probabilitas ini termasuk juga ke dalam teori kemungkinan atau peluang dalam ilmu matematika. Selain itu, probabilitas juga dapat diartikan sebagai satu cara untuk menyatakan kepercayaan atau pengetahuan terhadap seberapa besar peluang terjadinya suatu kejadian yang akan atau yang telah terjadi. Ini ada salah satu contoh soal mengenai probabilitas. Bila suatu kartu dari satu kotak Britke berisi 52 kartu, maka akan ditentukan peluang mendapatkan kartu hati. Banyaknya hasil yang mungkin adalah 52 dan 13 diantaranya adalah kartu hati. Probabilitas kejadian A menarik kartu hati adalah, ini tuh penyelesaiannya seperti ini. P A sama dengan tadi yang ini 13 per 52. Itu dapat disederhanakan. Itu menjadi, kalau disederhanakan itu menjadi 1/4. Jadi ini hasilnya. Itu tadi pembahasan aku mengenai bab statistika. Kurang lebihnya minta maaf. Jika ada kesalahan kata dalam pengucapan, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan dalam menyelesaikan soal, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku minta like-nya dan share ke teman-teman kalian, subscribe, karena subscribe itu gratis. Itu aja dari video aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.